Hai, salam keajaiban. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik, gelombang elektrik yang dihasilkan oleh cakra-cakra atau pusat energi dalam tubuh kita, dan bagaimana hubungannya dengan DNA kita, dengan menggunakan kekuatan otak dan kekuatan hati. Yuk, stay tune! Sejak lahir, manusia memiliki 7 cakra utama atau pusat energi. Dan karena semua orang memilikinya, maka ketika kita mengolah pikiran dan hati, kita akan membuat cakra kita ini menjadi semakin aktif dan akan membuat aura kita semakin besar atau semakin redup. Kalau kita sering berpikir yang positif, maka aura kita menjadi semakin terang dan semakin lebar diameternya. Sedangkan kalau kita sering berpikir yang negatif atau berperasaan yang membuat kita nggak nyaman, misalnya emosional atau suka marah atau sering kesal dan segala macam, itu membuat aura kita menjadi gelap, menjadi redup, dan kekuatan untuk menarik apapun menjadi kecil juga. Untuk teman-teman yang memiliki bakat indigo yang ditandai dengan misalnya lebih peka terhadap energi di sekitar, udah kerasa nih baru ketemu orang, udah kerasa dianya baik atau enggak, atau bisa tahu feeling duluan, firasatnya tajam, bisa tahu keadaan yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi, atau bisa lihat yang tidak kelihatan, maka energi teman-teman itu besar. Nah, kalau energinya besar, ya, seorang yang indigo, ketika kita fokus ke hal-hal yang diharapkan, maka dengan ditambah perasaan yang sesuai, yang feel good, maka hal tersebut akan mewujud dengan cepat. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita akan membahas hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga cakra-cakra kita. Awalnya memang semua dari pikiran. Ketika pikirannya A, maka perasaannya yang muncul juga A. Tapi kadang juga ketika perasaannya muncul dari keyakinan yang membatasi atau mental block, atau perasaan yang tidak nyaman tentang ketakutan misalnya, maka akan memunculkan pikiran-pikiran yang menambah rasa takut. Dalam keseharian kita kan sering ya mungkin merasa tidak enak atau enggak tegaan, atau ada perasaan rendah diri atau takut dan sebagainya. Ini semua akan mempengaruhi cakra dalam diri kita, terutama solar plexus di perut dan juga cakra jantung. Nah, cakra kita menjadi dipenuhi dengan tumpukan emosi negatif yang kita ciptakan sendiri dari pikiran yang negatif. Kalau ini tambah lama tambah banyak tumpukan emosi negatif, ya lama-lama akan redup juga aura kita dan akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Karena ketika kita energinya rendah, cakranya kita kotor, maka akan mempengaruhi sel tubuh kita juga. Karena kan namanya juga pusat energi ya, ada banyak terhubung syaraf di situ. Dan akhirnya organ-organ tubuh di sekitar cakra tersebut mengalami gangguan. Aura kita ini memiliki diameter, jadi bentuknya seperti bola.
dan ini khususnya dihasilkan oleh cakra jantung di area dada. Nah, kita lihat ya. Foto ini didapat dari HeartMath Institute, di mana mereka melakukan penelitian terutama yang berhubungan dengan cakra dan getaran vibrasi manusia. Nah, teman-teman mungkin tahu tentang kepekaan anjing terhadap manusia, bisa tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, ini karena manusia mengeluarkan suatu getaran vibrasi tertentu seperti yang ada di gambar ini. Jadi kan bentuknya bola ya, dan kita ada di tengah-tengah. Jadi setiap manusia berada di tengah-tengah bola tersebut, atau kita menyebutnya medan energi yang warnanya itu seperti warna aura yang tadi kita bicarakan di awal video ini. Uniknya adalah diameter dari medan energi ini atau diameter dari bola energi ini bermacam-macam, setiap orang berbeda-beda. Kalau kitanya dipenuhi rasa bersyukur, rasa ikhlas, maka diameternya akan semakin luas. Gambar yang kanan ya, dipenuhi cinta maka lebih besar daripada yang di sebelah kiri yang dipenuhi rasa takut. Semakin besar diameter medan energi kita, maka semakin kuat daya cipta atau daya tarik untuk apapun yang ingin kita hadirkan dalam hidup kita. Kekuatan energi yang dihasilkan oleh cakra jantung kita 100.000 kali lebih kuat secara elektrik dan 5.000 kali lebih kuat secara energi magnetik daripada yang dihasilkan oleh otak kita. Jadi misalnya pikiran kita mengatakan kaya gitu ya, afirmasi yang seperti itu, tapi hati kita ngerasa nggak punya uang, ngerasa bokeh, ngerasa pusing dengan tagihan cicilan misalnya. Nah, ini membuat yang lebih cepat mewujud adalah getaran dari hati kita, dari perasaan, karena kekuatan cakra jantung kita mengeluarkan getaran yang lebih besar daripada otak kita. Memang otak kita ketika mengafirmasi misalnya kaya itu tetap mengalir ke semesta, tapi karena cakra jantung kita lebih kuat, daya menciptanya, jadi ya yang perlu diperbaiki adalah perasaan kita. Ini adalah gambar medan energi manusia yang selalu bergetar, dan kita hidup di bumi yang juga memiliki medan energinya sendiri, maka kita seperti hidup di lautan energi yang saling bergetar di tempat yang sama. Misalnya kita pikiran dan hatinya udah tenang, udah nyaman, udah selaras dengan alam semesta. Nah, diameter medan energi kita bisa 8 meter. Jadi ke atas 8 meter, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke samping, ke semuanya itu 8 meter. Kita ada di tengah-tengah. Efeknya adalah kita dapat merasakan, misalnya ada orang agak jauh dari kita, 5 meter di depan kita gitu, kita nggak kenal dia, tapi kita bisa merasakan vibrasinya itu seperti apa. Orangnya baik atau ada niat buruk gitu ya, walaupun nggak kenal, tapi kita bisa tahu aja gitu. Nah, itu juga fungsi dari intuisi kita. Sekian video saya kali ini. Semoga kita semakin dapat memahami dan menggunakan medan energi kita dalam mewujudkan impian kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!